Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuriyatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, serta kita doakan sahibul majlis, sahibul makan, akhina kiram, al-ustadz Triyoga Aka beserta keluarga. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat, diberkahkan ilmunya, kehidupannya, dan yang menjadi doa buat diri, keluarga, dan jamaahnya selalu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, terkadang diri saya dan juga para jamaah terkadang lalai bahwasannya tugas kita di alam dunia ini ada dua aspek ibadah yang besar yang kita sadari, yaitu hablum minallah, yaitu kita ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hablum minannas, dan kita ibadah kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Dan sering kita berdoa apa yang kita minta sama Allah, tetapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Seperti contoh sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hablum minallah artinya apa? Kita wajib mengetahui, yaitu keimanan yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita sebutkan dalam lisan kita, kita sentakkan dengan hati kita dengan keyakinan, dan kita amalkan, kita buktikan dengan perbuatan kita sehari-hari. Para jamaah yang berbahagia, kalau kita bicara iman ini, ya, kita sering juga mengucapkan pandai, yaitu bersyukur, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dengan lisan, kekuatan hati, dan kita buktikan hablum minallah. Niat ini yang kadang-kadang kita lupa. Maka kalau kita sudah mau berangkat sholat, kita niatkan, saya niat sholat di Masjid Anduk karena Allah Ta'ala, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Jadi kita datang ke masjid itu, terus sebelum kita masuk masjid kita doa lagi, yaitu doa itikaf, ya. Kita pulang juga kita doa lagi. Itu berarti langkah kita berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang saya pun juga lupa. Mari kita sama-sama ingatkan bahwasannya pekerjaan kita harus berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, riskan zaman sekarang ini masalah keimanan, ya. Pandai dengan kita mengucapkan tapi dia nggak nyantel di hati, ya. Kita yakin sekarang masalah keimanan itu seperti Asmaul Husna. Apa yang kita baca? Umpama kita baca ya Latif, artinya apa? Yang maha lembut. Berarti kita harus hati kita lembut kepada diri kita dan lembut juga kepada sesama manusia. Kita begitu baca, ya, kekuasaan Allah, ya Jabbar, ya Akbar, dan sebagainya, kita melihat kekuasaan Allah, bahwasanya apapun kesulitan kita akan ditolong oleh Allah. Tetapi tatkala kita mengucapkan al-afu, kita minta maaf, kita lihat dan kita renungkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita, oh saya bukan penjinah, saya bukan pemabuk, bukan. Kenapa? Tubuh kita minta kewajiban kepada Allah, terkadang kita tidak melaksanakannya. Contoh, ya, kita lagi tidur, ya, rambut kita, badan kita dan semuanya tepat jam 1/4 malam dia minta sujud kepada Allah, tapi kita nggak laksanain, ya. Akhirnya apa? Dibikin itu disentuh dengan najis, yaitu kita merasa ingin buang air kecil. Bangun juga bukan karena Allah, pasti karena penyakit. Wah, kalau saya gak turutin kencing, saya akan bakal ginjal, saya akan sakit kencing. Berarti dia bangun tidur ke kamar mandi bukan karena Allah, tetapi karena takut kena penyakit. Ini saya, Pak. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, begitu kita diingatkan dengan air kecil kita mau kencing, alhamdulillah, saya dibangunin untuk berkencing jam sekian.
Pasti itu Pak. Kalau misalnya kita sengampat, besok kita sengampat. Cuman kita kadang-kadang iman kita nggak pakai. Akhirnya bangunnya kita bukan karena bersyukur, karena kita takut. Watar ginjal nih, entar sakit ini kalau kita ngelaksanain buang air kecil gitu. Ya. Yang kedua, ya masalah keimanan ini luas. Ada kita bangun tidur ini, kita jadi malaikat Israel. Bapak pernah ngerasain nggak Pak? Pada tidur Ustaz, pulang aja ini. Pernah gak? Pernah kita jadi malaikat Israel. Kecoa itu matinya di kaki kita. Berarti kita masuk ke kamar mandi, yaitu melaksanakan perintah Allah, kita mengatasnamakan Israel. Dibikin engah sama Allah. Udah kecoa ngumpet masih disiramin air. Udah gitu diinjak, diiles lagi. Udah celentang, udah penyek, pakai dilihat mati belum tuh. Berarti tugas Israel kita laksanakan. Ini saya. Kedua, nyamuk. Nggak ada orang tepuk nyamuk pelan-pelan. Pok, udah merah digencet lagi. Berarti kita apa? Melaksanakan tugas Israel. Cuman kita nggak apa? Nah, nggak sadar. Jadi ada tugas malaikat yang kita laksanain. Nah ini gimana kita mau minta maaf dosa, makin dosa kita nggak sadari ya. Jadi kita ini diri kita najis semua. Coba deh kita bangun tidur, sebelum kamar mandi kita periksa apa yang keluar dari kuping kita, dari mata kita, hidung kita, semua itu najis. Makanya seperempat malam itu dibersihin untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ayo sama-sama iman kita pupuk, kita kasih vitamin. Kalau enggak itu lalai. Ya, yang kedua yaitu kita hablum minan nas, dan sering kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa sih itu sorga? Sorga adalah baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sorga. Jadi siapa yang kenal dan mengenal dan mempelajari dan mengikuti langkah Rasulullah, itu adalah sorga. Karena apa? Dunia ini sudah diwasiatkan, sudah dikuasakan oleh Rasulullah dengan apa? Dengan MUU-nya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu MUU-nya Allah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Makanya kalau ada kesulitan cuma dua Pak jikirannya, istighfar. Kita mohon ampunan kepada diri kita dan kita mohon perbaikan hidup kita, berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Cuma dua aja kuncinya, dosa diri, pengen kehidupan yang lebih baik. Rasul, karena apa? MUU-nya itu nggak ada dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, nggak ada MUU gitu. Wa ma arsalnaka, nggak ada. Cuman Rasul doang. Nah itu MUU-nya. Bisa kita tuntut Allah, kita ini dengan apa? MUU-nya. Makanya banyakin selawat. Kenapa? Itu udah dikuasakan, Allah mengkuasakan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi ada yang ahli tafsir mengatakan Rasul aja belum tentu masuk surga. Dia berarti nggak tahu Rasul. Siapa itu Rasulullah? Adalah surga dunia akhirat. Kalau kita mengenal dan kita mempelajari dan kita mengamalkan apa yang dilaksanakan Rasul, akan mendapatkan surga. Apa itu surga? Ketenangan dan kenyamanan baik di dunia maupun di akhirat, itu surga. Ya. Jadi kalau surga itu kalau di iklan Rasul itu kalau di iklan rokok Starmil. Hidup bikin hidup, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi Rasul itu surga. Wah, Rasul aja menuntut masuk surga, orang nggak kenal terus. Kenapa? Udah dilimpahkan wa ma arsalnaka kita. Yang kedua apa? Rasul itu ya memperjuangkan umatnya bukan main-main. Nyari solusi kehidupan juga nggak main-main. Masalah pengampunan juga nggak main-main. Kata malaikat, ya Rasulullah, umatmu setahun sebelum meninggal dunia akan diampuni. Kata Rasul, kelamaan. Minta sama Allah dispensasi, turun lagi sebulan, kelamaan. 2 minggu kelamaan, seminggu kelamaan, 1 hari kelamaan. Karena apa? Ketahui potensi umatnya. Akhirnya apa? Selagi urat di leher dan dia mengucapkan istighfar dan kalimat tauhid, maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perjuangkan siapa? Rasulullah.
Jadi dunia akhirat surga itu Rasulullah ya. Apa buktinya? Sampai tidak bisa digambarkan berarti surga. Kalau tidak bisa digambarkan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mempunyai nama yang paling banyak 312 adalah Nabi baginda, Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang lain nggak punya. Tuh. Jadi apa? Rasulullah adalah surga ya. Jadi ada satu kalimat begini, tenang aja kalau orang yang beriman kepada Allah pasti masuk surga, tapi ada mampirnya. Itu omongan baik, tapi bahaya. Mengajarkan umat Rasul malas. Pernah nggak dengar gitu? Orang yang beriman sama Allah, walaupun dosanya banyak pasti masuk surga, tapi harus mampir dulu. Itu baik, tapi itu apa? Merendahkan. Merendahkan apa? Merendahkan yaitu ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apa? Ditanya dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-sekali kau mati di luar ajaran agama Islam. Kalau dia matinya di luar ajaran Islam, dia kagak diterima iman Islamnya. Is kafir. Tuh, gitu. Jadi yuk sama-sama kita pupuk iman kita. Dan siapa kalau kita ada kehidupan masalah dunia, selawat aja dah. Almarhum Segap Mahdi itu dia tadinya nggak pernah ketemu Nabi sampai 24 jam setiap hari ketemu baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Dia meninggal 24.000 tuh anak yatimnya. Alhamdulillah ya, karena Allah saya sempat ngaji sama Habib Segap Mahdi sama Habib Adat Alwi bareng-bareng 3 tahun. Diceritain tuh sama. Jadi kalau ada orang mengaku dia ketemu Nabi, begitu dia nyebut saya ini ketemu Nabi, kita sentral gak kepada Allah? Kalau kita sentral kepada Allah, dia benar. Tapi kalau kita nggak sentral kepada Allah, dia bohong. Yang kedua, kalau ketemu Nabi dalam mimpi, beda ya. Kalau kita mimpi seorang berarti kesem-sem. Ketemu dalam mimpi berarti ada sesuatu yang dikasih. Umpama amalan, langsung apal. Ya Segap Mahdi pernah dikasih amalan panjang, kita nggak apa. Terus dikasih benda, bendanya ada. Beda. Yang ketiga, Nabi itu tidak bisa diserupai oleh iblis. Jadi kalau kita kesemsem, kalau ketemu dalam mimpi beda, ketemu dalam mimpi ya. Jadi Rasulullah itu begitu perjuangkan kita. Nah, kita tinggal laksanain keimanan kita, ingat-ingat jasa. Kalau kita ingat jasa seseorang, diperintah sama seseorang ringan. Umpama Ustaz Sahrul sering banget baik sama saya. Suatu saat dia minta tolong tengah malam, Ustaz ke rumah dong, saya ada urusan, ada minta tolong. Saya berangkat karena yang saya ingetin jasanya. Begitu juga kita, kalau kita ingat jasa Rasul, dunia akhirat kita diperjuangkan, maka kita tahajud, kita suruh sholat, puasa sunnah akan ringan karena kita ingat jasa baginda Nabi besar kita Muhammad. Tapi kalau kita lupa, nggak pelajari, lalai dengan jasa Rasul, maka timbul kemalasan kita. Maka kita tidak menjadikan manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita mengucapkan al-afu, kita bayangin dosa kita. Tapi tatkala kita berselawat kepada Rasul, wajah kita tergantung dari hati kita. Tapi kalau kita lihat kejayaannya, kegagahannya, ketampanannya, maka wajah kita akan tersenyum. Ya, ingat itu satu. Kita bisa jadi umat Nabi Muhammad karena apa? Karena kasih sayang Allah dan atas permintaan yaitu dari hati baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Kalau kita nggak dengan kasih sayang Allah, permintaan Rasul, mungkin saya lahir di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi lain. Tapi dengan kasih sayang Allah, ini kita wajib bersyukur. Dan yang kedua, ya, yang paling tinggi derajatnya dari umat-umat yang lain, jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa rela melepas games kenabiannya, kerasulannya, asal dia bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Adam juga belum ketemu Rasul, dia istighfar, ada yang 200 tahun, 100 tahun mentamsilkan, tapi dia bersandar kepada Rasulullah, bersandar atas nama Nabi Muhammad, berselawat, maka diampuni, dapat ampunan dari Allah. Itu bukan umat Nabi. Kita karena kasih sayang Allah dan jadi umat Nabi Muhammad, kita adalah menjadikan yang paling baik di antara anbiya dan rasul karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Maaf, makanya kita kalau doa hakul yakin kita diterima oleh Allah
karena kita dijadikan umat kekasihnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kalau doa gitu, kita bawa Nabi, ya Allah, jangan kau lihat dosaku, jangan kau lihat kesalahanku, jangan kau lihat kelalaianku, tapi lihatlah wajah dan perjuangannya, dan aku ini dijadikan umat terutama, umat kekasihmu, baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Maka doa kita pasti dikabul, karena Allah malu kalau disebut kekasihnya, hambanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu mendapat keridhaan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kembali kita doakan majelis ini, ya, dapat kepercayaan dari Allah untuk menyebut Asmaul Husna, kebesaran Allah, dapat kepercayaan dari Allah untuk berselawat menyebut kekasihnya, dapat kepercayaan dari Allah untuk menyampaikan dan mempelajari ilmunya. Kita minta kepada Allah dengan kekasihnya, dengan mujizatnya, dengan kebaikan Rasul, bahwasanya guru kita insya Allah mendapatkan tempat yang lebih baik lagi, tempat yang baik lagi untuk menampung para jamaah, mendapatkan keridhaan, kebaikan, keberkahan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.